Itu Baik, baik kita mulai, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak dan Ibu semuanya, sama Ibu Dr. Rahmi yang kita hormati, juga Bapak Ibu, kita langsung saja untuk mempresentasikan makalah yang sudah disiapkan oleh kelompok selanjutnya tentang istinbat. Kalau nggak salah Pak Rocky. Silakan Pak Rocky untuk presentasi dan nanti kita diskusikan bersama. Kalau akan ditunjuk moderator, silakan Bapak Ibu yang bersedia menjadi moderator untuk memandu acara ini. Jangan lupa ngaji dulu ya Pak Rocky. Ngaji dulu. Nih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Shadaqallahul azim. Pertama dan terutama sekali, marilah kita sampaikan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya lah sehingga pada pagi yang berbahagia ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Mudah-mudahan dengan pertemuan ini dengan yang niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan amal ibadah di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat beriring salam tidak lupa pula kita sampaikan kepada qudwah kita yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, Ibu Prof dan Bu Doktor, izinkan saya untuk menyampaikan makalah pengembangan pembelajaran fikih tentang metodologi istinbat dari nas. Jadi itu judul kita pada hari ini. Lanjut. Latar belakang hukum Islam merupakan pedoman hidup umat Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Namun, tidak semua persoalan hidup dijelaskan secara eksplisit dalam nas, sehingga diperlukan metode untuk menggali dan menetapkan hukum, yaitu istinbat.
Metode istinbat menjadi penting karena menjadi dasar dalam proses penetapan hukum melalui berbagai pendekatan seperti kebahasaan, kemudian maqasid syariah, serta penyelesaian bertentangan dalil melalui ta'arud dan tarjih. Pengertian istinbat. Kata istinbat pada asalnya berarti mengeluarkan air dari sumbernya, kemudian dipakai sebagai istilah fikih yang berarti mengeluarkan hukum dari sumbernya, yakni mengeluarkan kandungan hukum dari nas-nas dengan ketajaman nalar dan kemampuan daya pikir yang optimal. Macam-macam metode istinbat dari segi kebahasaan atau istilahnya istinbat bayan ya. Dari secara kebahasaan adalah proses menggali makna atau hukum dari dengan menggunakan pendekatan bahasa sehingga makna yang tersembunyi dalam dalil dapat dipahami secara tepat. Istinbat bayani menekankan pada analisis lafal, kemudian struktur kalimat, makna zahir dan tersirat, kaidah bahasa. Next. B. Dari segi maqasid asy-syariah. Istinbat dari segi maqasid asy-syariah adalah metode penetapan atau penggalian hukum Islam dengan memperhatikan tujuan-tujuan utama syariat, bukan hanya berpegang pada teks secara literal. Dalam pendekatan ini hukum ditetapkan dengan melihat hikmah, kemaslahatan dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat bagi kehidupan manusia. Dalam kajian usul fikih, pendekatan ini menekankan bahwa setiap hukum Islam pada dasarnya bertujuan untuk menjaga 5 hal. Yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga akal, 4 keturunan, 5 harta. Dari segi maqasid syariah, istinbat itu terbagi 2. Yang pertama istinbat ta'lili, yang kedua istinbat istislahi. Lanjut. Berikutnya contoh metode istinbat istilahi yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Bentar, Bu. Oh, bentar. Allah mengharamkan memakan ular karena termasuk hewan yang berbahaya. Kemudian dalam Al-Quran diceritakan dalam Quran surat Al-An'am ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuha aw lahma khinzirin fisqan uhilla li ghairillahi bih faman turra ghaira baghin wala 'adin fa inna rabbaka ghafurur rahim. Artinya, katakanlah, tidak ku dapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik, yaitu dengan menyebut nama Allah selain Allah. Akan tetapi siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas darurat, maka sesungguhnya Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi melalui pendekatan maqasid al-syariah
Juga hukumnya memakan ular dalam kondisi darurat ditetapkan menjadi boleh karena tujuan utama syariat adalah menjaga kehidupan manusia yang di dalam kondisi ini lebih utama daripada larangan asalnya. Nanti insya Allah kalau ada yang bertanya nanti kita jelaskan secara penyelebar. Lanjut. Dari segi ta'arud dan tahrij. Pertentangan antara dua hal. Sedangkan menurut istilah adalah satu dari dua dalil menghendaki hukum yang berbeda dengan hukum yang dikehendaki oleh dalil lain. Nanti bisa kita baca Quran surat Al-Baqarah 234 dan At-Talaq ayat 4. Lanjut. Baik, sumber-sumber dari hukum mengistibatkan hukum hasbi, mengklasifikasi sumber-sumber hukum Islam yang akan menjadi lapangan proses ijtihad ke dalam tiga kategori. Satu, sumber-sumber yang diwahyukan yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dua, sumber yang tidak diwahyukan yakni ijma'. Dan tiga, sumber-sumber yang berdasarkan akal. Lanjut. Lanjut ya Bu. Biar cepat. Tujuan dari istinbat. Adapun tujuan istinbat menurut jumhur ulama dalam kajian usul fikih adalah menemukan dan menetapkan hukum syariat dari dalil-dalilnya secara tepat agar dapat diamalkan oleh umat secara lebih rinci. Tujuannya meliputi satu, mengetahui hukum Allah terhadap suatu masalah. Yang kedua, menjawab persoalan baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam dalil. Tiga, mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sesuai dapat memberikan pedoman hidup bagi umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Kesimpulan, istinbat bertujuan menggali hukum dari sumbernya agar hukum Islam dapat dipahami, diterapkan dan tetap relevan dalam kehidupan manusia. Next. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu. Apa? Baik, berarti moderator kalau kemarin Ana dari 3 ke 4 berarti sekarang berapa tuh? 5 ke 6. Moderator kelompok 6 berarti. Baik. Ana saja yang moderator. Suaranya kecil, Ustaz. Baik, Anda saja yang moderator. Ini karena Ya. apanya daripada lama-lama. Ini Bu Prof sama Bu Dokter izin, ini kita jadi 2 makalah hari ini, insya Allah. Kata Ibu tadi satu, Mbak. Kata Bu, ini satu tadi. Mana Bu? Ya, gimana Bu? Apakah 2 jadi 2 atau 1 aja hari ini? Saya tanya Bu Prof dulu. Ya, 1 atau 2 Bu Prof? Kurang jelas suara Bu Prof. Nggak salah kata Ibu tadi satu dah.
Oh, satu-satu aja dulu. Satu aja dulu, boleh. Satu-satu aja dulu nih, nampak ini dari Bu Prof nih. Iya, iya. Baik. Tadi di awal enggak salah satu Ustaz. Tadi di awal ada sedikit Bu dengar tadi. Iya, iya. Enggak. Ini udah dibalas Ibu. Nah, nih, satu aja dulu kata beliau. Jadi untuk makalah selanjutnya Ibu tuh Ustazah Rosida silakan untuk mengomentari dari pemakalah Ustaz Rocky. Atau ngasih saran gitu. Baik, gimana suara saya di sini nampaknya sinyal agak kurang bagus gimana ya? Saya udah pindah juga dari tempat aslinya nih. Gimana suara Insya saya Allah, terdengar? dengar, sangat kuat sekali. Dengar ya? Insya Allah. Cuman kalau dipoto kaku nampak saya tuh, gitu. Baik, untuk coba pastikanlah ke Ibu tuh dulu lah, gimana ya? Udah Ustazah, udah di grup, udah dibilang satu aja dulu gitu. Oh, gitu. Ya. Baik, saya moderator. Oh, Ustadz moderator ya? Ustadz Taufik moderator. Oke, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengomentari mungkin saya mau mengapresiasi Ustadz Rocky dengan makalahnya. Alhamdulillah kalau saya melihat ya sudah lumayan bagus, sudah bagus. Tetapi saya lihat pembahasan kami dengan pembahasan Ustadz Rocky ini agak sama gitu. Jadi pembahasan kami sudah masuk juga saya lihat itu. Tapi mudah-mudahan nanti saling membantu kan begitu. Jadi saya apresiasi baik untuk Ustadz Rocky tentang makalahnya. Mungkin itu saja sebelum pertanyaan. Mungkin itu saja dari saya dulu. Terima kasih Rosida. Baik, kita buka pertanyaan, 3 pertanyaan saja. Yang bertanya silakan. Yang tadi jawab. Oh, jawab boleh. Baik, terima kasih pada Bu Rosida telah memberikan responnya. Jadi di sini kan ada maqasid asy-syariah ya. Jadi sebenarnya kalau saya sifatnya umum ini sebenarnya. Nanti untuk Ibu sebenarnya nanti maqasid syariah dari segi kasus baru kayaknya nih Bu. Jadi besok bisa membahas dalam hal kontemporer dan hal-hal yang contoh kayak jual beli online, pokoknya yang kasus-kasus baru yang Ibu gitu. Itu tambahan, boleh bagi yang lain. Baik. Pak Rocky. Ya, terima kasih. Boleh kita masuk ke dunia perdiskusian. Muzakarah silakan. Yang ada satu lagi yang ingin bertanya silakan. Waktu kita batasnya sampai berapa? 9 saja lah, enggak? Pas 9 pas kita hentikan. Oke. Insyaallah ada setengah jam. Silakan, ini baru 2. Boleh kita lanjut aja lah 2 ini kepada Ustadz Alimun terlebih dahulu. Silakan Ustadz Alimun. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Moderator yang telah berikan kesempatan kepada saya untuk belajar, menggali informasi. Mudah-mudahan ini jadi ilmu yang berharga bagi saya pribadi khususnya. Dalam makalah yang dipaparkan oleh pemakalah Pak Rocky, saya ingin tahu istimbat hukum ini kan tidak serta-merta langsung dilakukan. Tentu ada proseduralnya. Dan saya ingin tahu dari Pak Rocky, kira-kira menurut Pak Rocky apa langkah prosedural dalam melakukan istimbat hukum ini? Karena ini sangat urgen ya, karena berkaitan dengan peribadatan nantinya juga ada itu. Barangkali itu pertanyaan yang ingin saya ajukan. Atas jawabannya, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, Masya Allah. Biasa. Jadi pertanyaannya itu prosedur daripada istimbatul ahkam. Oke. Selanjutnya kepada Ustadz Taufik Hidayat. Silakan Ustadz. Terima kasih Pak Moderator.
mohon bertanya Bapak pemakalah, Pak Rocky. Kita lihat di makalah tadi ada yang namanya metode istinbat islahi, yaitu menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatannya. Ya, dari hadisnya, melalui pendekatan maqasid al-syariah, hukum memakan ular dalam kondisi darurat ditetapkan menjadi boleh, karena tujuan utama syariat adalah menjaga kehidupan manusia. Yang dalam kondisi ini lebih diutamakan daripada larangan yang asalnya, kan begitu. Pertanyaannya adalah, itu ular ya, bagaimana nanti? Karena saya juga orang lapangan ya, artinya ada di dalam hutan itu lebih dari seminggu gitu ya. Acara di hutan lebih dari seminggu. Eh, yang saya pertanyakan adalah itu babi. Kenapa? Karena sudah diusahakan mencari tumbuh-tumbuhan ya untuk kemaslahatan ini tidak ada, ular juga tidak ada, dan ternyata babi ada gitu. Pertanyaannya adalah, apakah boleh itu dilakukan? Karena dalam Al-Quran diterang-terangkan saja bahwa babi ini haram ya. Kalau ular ini dalam Al-Quran kan kita tidak mengetahuinya begitu. Itu saja pertanyaannya Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah sudah terkumpul dua pertanyaan. Dua tentang bagaimana hukum daripada ketika darurat. Kita ada lagi yang ingin bertanya, satu pertanyaan lagi. Boleh? Silakan. Abdal, Ustaz Jamal. Ustaz Jamal, ada yang ingin ditanyakan? Oh, rasanya cukup Ustaz. Mendengar penyampaian pemakalah tadi aja udah sangat luar biasa sekali gitu Ustaz. Ya, kita cukupkan sajalah dua. Kalau tidak ada, kita cukupkan dua pertanyaan. Ataupun ada di chat ya. Oh, tidak ada. Dua pertanyaan aja. Silakan. Ustaz, suara Ustaz kecil. Oh, kita cukupkan dua pertanyaan saja. Kita tunggu dulu apakah sudah bisa dijawab Ustaz Rocky. Ya, langsung aja Ustaz. Boleh, silakan Ustaz Rocky. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi pertanyaan yang pertama dari Bapak Alimun tentang istinbat ya. Istinbat hukumnya tidak serta-merta bisa dilakukan, tapi apa langkah prosedur yang mesti kita lakukan, kan itu pertanyaannya ya. Jadi kalau secara terjemahan bebasnya ya, supaya lebih mudah mengerti, istinbat itu kan berarti proses menggali atau menetapkan hukum dari sumber-sumber syariat atau proses berpikir ilmiah dalam Islam untuk menemukan suatu hukum atau dalil. Kemudian dari pertama itu metode istinbat. Yang pertama melalui dari segi kebahasaan. Sebenarnya ini Bapak Alimun minta dari bahasa pemakalah lagi ya. Sebenarnya kayaknya begitu ya. Jadi pertama, metode istinbat yang pertama itu ada dari segi kebahasaan atau disebut dengan bayani gitu. Jadi yang diperhatikan dari segi bahasa ini, yang diperhatikan adalah lafal kata-katanya atau matan dalilnya gitu. Jadi maksudnya di sini adalah sesuai dengan apa yang dimaksud oleh teks gitu. Jadi memang fokusnya ke bentuk apa, seperti apa bentuk kalimatnya, itulah kira-kira yang dari segi kebahasaan itu. Jadi fokusnya kepada bentuk kalimat yang ada di situ gitu. Bisa kita contohkan kayak surat yang saya baca tadi ya, Al-Baqarah 143, wa aqimus sholata wa atuz zakata, perintah salat atau perintah lain sebagainya gitu ya, zakat atau contoh puasa, perintah puasa juga. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba
Kumusiam. Jadi diwajibkan atas kamu berpuasa. Nah, jadi itu memang secara teks memang sesuai itu saja ya, sesuai dari bahasanya saja. Memang perintah itu tidak ada lagi diperdebatkan gitu. Itu ya. Terus yang kedua, maqasid asy-syariah. Nah, jadi metode istinbat yang memperhatikan tujuan utama syariat. Nah, jadi dalam pendekatan ini dengan melihat hikmah atau kemaslahatan dan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat untuk kehidupan manusia. Jadi istinbat dari segi maqasid asy-syariah juga terbagi dua cara. Ya, dengan cara memperhatikan yang pertama istinbat ta'lili atau dari segi ilatnya. Kemudian yang kedua istinbat istislahi, nah, dari segi kiasnya gitu. Yang pertama istinbat ta'lili yaitu metode yang menitik beratkan pada pencarian ilat atau indikator penunjuk adanya hukum ya, atau hukum asal ya. Contoh kayak hukum asal ya, kita tahu itu hukum asal yang pertama Al-Quran, kemudian hadis ya. Contoh tadi ada kita singgung dalam hadis. Kita bacakan hadisnya ya. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin khamr wa kullu khamrin haram. Artinya setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar itu haram gitu kan. Jadi itu hadis. Nah, jadi hukum asalnya adalah hadis. Nah, jadi setiap yang memabukkan itu adalah haramnya. Lalu muncul pertanyaan pada hari ini misalnya kan, bagaimana pula dengan narkoba? Nah, apakah sudah ada disampaikan di situ gitu kan? Atau bagaimana pula dengan contoh dengan rokok gitu kan? Apakah sudah ada sampai di situ gitu? Nah, jadi dari hadis tadi disitulah kita seperti kiasnya itu berarti antara apa namanya khamar tadi itu bisa ditarik kesamaannya itu narkoba dan lainnya itu bisa ditarik kesamaannya. Apa kesamaannya? Yaitu ternyata sama-sama menghilangkan kesadaran gitu ya. Sama-sama menghilangkan kesadaran. Itu kiasnya. Kemudian yang berikutnya melalui istinbat istislahi, menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Contoh kayak ini udah langsung ke jawaban Bapak Taufik ya. Yang kedua langsung, karena ini memang menyinggung juga. Kalau secara Pak Alimun minta penjabaran, kemudian secara contoh dari Pak Taufik. Contoh tadi dalam Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 145. Kita kembali ya ke ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita bacakan aja artinya. Katakanlah, tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati. Nah, berarti itu tidak boleh ya. Bangkai, darah yang mengalir,
daging babi ya, sudah jelas daging babi itu haram ya, karena ia najis, atau yang disembelih secara fasik ya, maksudnya tidak menyebut nama Allah. Akan tetapi siapapun yang terpaksa, ini jawaban dari untuk Bapak Muhammad Taufik, siapapun yang terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi di sini kalau secara hukum babi seperti yang ditanya sama Pak Taufik tadi, itu sudah jelas haram ya, sudah jelas haram. Tapi ada situasi atau keadaan tertentu sudah disebutkan tadi ya. Ada Islam itu menjaga, tujuan untuk menjaga kehidupan ya. Ada 5 tadi. Yang pertama dijaga agama, yang kedua menjaga jiwa, yang ketiga menjaga akal, yang keempat menjaga keturunan, yang kelima menjaga harta. Jadi itu babnya adalah menjaga jiwa. Kalau misalnya awak di tengah hutan 2 minggu tidak ada yang mau dimakan gitu kan, parui ala mata ala lapar gitu kan, jadi seakan-akan kita tidak ada lagi pilihan yang bisa kita pilih, tidak ada makanan halal yang bisa kita hantam gitu kan. Yang haram bisa jadi halal, tapi halal itu bagi untuk orang tersebut saja gitu. Karena juga pernah dalam sebuah kisah sufi juga ada seorang ibu-ibu yang memakan, dia makan ular, salah satunya ular tadi ya, contoh salah satunya. Terus ada seorang sepasang suami istri mencium baunya gitu, enak juga, dan akhirnya dia mau minta juga baunya gitu kan. Dia mau minta sedikit lah kira-kira karena istrinya hamil ngidam gitu kan. Lalu dijawablah sama ibu itu, bagi saya ini halal tapi haram bagi bapak gitu kan. Jadi jawabnya seperti itu ya. Lalu dia bertanya kenapa? Karena saya sudah 3 hari tidak makan dan anak-anak gitu kan, sehingga memang mendesak, dan kalau enggak pasti apakah sakit atau sampai ke kematian gitu. Nah itu. Jadi istinbat istilahi tadi menetapkan hukum berdasarkan kemaslahatan. Jadi sebenarnya dalam ayat tadi tidak ada ceritakan ular kan, tapi Allah mengharamkan hewan yang berbahaya, contohnya bertaring kayak harimau dan lain sebagainya gitu kan. Jadi hukum memakan ular, contoh kalau ular jadi boleh dengan tujuan untuk menjaga kehidupan manusia atau jiwa. Termasuk babi yang disebut Pak Taufik tadi dalam keadaan darurat. Terus yang ketiga tadi sudah dijelaskan tadi dari segi kebahasaan ya caranya. Yang kedua maqasid asy-syariah, yang ketiga adalah ta'arud wal tardih. Pertentangan antara 2 hukum. Jadi contoh kayak ini ya, ada kasus misalnya seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Kemudian kalau misalnya dia ditinggal mati suaminya itu misalnya awal atau baru menikah itu wajar ya. Tetapi yang jadi masalah ketika dia ditinggal mati suaminya dalam keadaan mengandung di usia 9 bulan misalnya kan. Kemudian bagaimana caranya? Terus ada yang melamarnya gitu kan. Melamarnya jadi apa yang harus dilakukan gitu. Jadi itu ada pertentangan kan. Dalam hadis juga dikatakan untuk masa idah wanita kalau secara normal itu 4 bulan 10 hari gitu kan. Tapi kalau wanita hamil yaitu ditunggu sampai anaknya lahir. Yang jadi masalah kalau kandungannya itu sudah 9 bulan menunggu hari lain. Itu jadi hukum mana yang mau diambil gitu. Jadi itu pertentangan ya. Nanti itu yang disebut dengan jalan tardih. Baik, itu saja penjelasannya, nanti bisa kita bahas bersama-sama.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah menjawab kedua sekali. Ini ada sebelum kita kembalikan ada waktu lebih kurang sekitar 20 menit lagi bagi yang sebelum kembali ke penanya ada yang ingin menambahkan tentang yang pertama bagaimana prosedur istinbat dan yang kedua adalah uzur itu ya. Ada yang ingin menambahkan Ustaz? Suara Ustaz Taufik itu kecil karena ya. kayaknya tuh. Ada yang menambahkan sebelum kita kembali ke penanya. Afwan. Ustaz Jamal, Ustaz Abdal. Ada yang lain juga? Ya, Ustaz Taufik. Pertanyaan Ustaz apa tadi? Alimun itu ada apa tadi? Kalau saya tidak salah paham tadi, apa namanya itu ya? Kriteria menetapkan langkah-langkahnya, prosedurnya. Iya, prosedur daripada istinbat hukum. Bukan. Ada yang ingin menambahkan? Abdal? Prosedur dari? Iya. Silakan. Oke. Ustazah Rosida ingin menambahkan, silakan. Nah, kalau baik mungkin atau Ustaz Abdul dulu lah kan kalau itu. Jadi kalau memang dulu saya Bu Rosidah itu udah muncul tadi gimana? Silakan Ustazah Rosidah. Bu Rosidah bisa dari Maqasid Asy-Syariah boleh terangkan langkahnya gitu. Kalau maaf ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau dari segi Maqasidus Syariah yang saya tahu itu kan kalau pembahasan di Maqasidus Syariah saya tidak membahas langkah-langkah itu. Kalau saya pemahaman itu Maqasidus Syariah itu kan adalah bagaimana hikmah dari sebuah perbuatan, sebuah ibadah atau sebuah perintah, itu yang saya pahami dari Maqasidus Syariah itu gitu. Tapi kalau untuk menetapkan hukum itu kan artinya hukum-hukum itu tidak sembarangan orang juga yang bisa menetapkan hukum itu. Pertama ada seperti yang sudah pernah kita pelajari di semester 1 dengan Pak Prof Rusdi, seseorang itu bisa menetapkan misalnya hukum harus paham dengan Al-Quran, itu juga terus harus bisa memahami asbabun nuzul hadis itu, ataupun mungkin asbabun nuzul ayat, ataupun nasakh mansuh di dalam pemahaman saya kalau mengistimbatkan hukum. Kecuali kalau seperti tadi pembahasan Ustadz Rocky itu adalah hukum darurat. Kalau darurat itu ad-daruratu tubihul mahzurat. Dari semua yang darurat itu memang diperbolehkan, tidak harus diistimbatkan lagi hukumnya kalau itu darurat. Nah, itu maksud saya. Jadi tidak terlalu kita melihat hukumnya bagaimana kalau sudah namanya sudah darurat, ad-daruratu tubihul mahzurat. Jadi semuanya itu diperbolehkan kalau itu kemaslahatan yang mengancam nyawa gitu. Jadi kalau menurut saya istimbat ini bukan ke situ arahannya gitu. Contoh seperti hal-hal yang lebih dominannya. Nah, jadi kalau yang dibahas Ustadz Rocky tadi adalah ad-darurat tubihul mahzurat, gitu maksud saya. Jadi kalau yang baru apa gitu istimbat hukumnya? Contoh, apakah istimbat hukum itu apa saja gitu? Itu kan ada kias, ada apalagi ada ijtihad, ada istidlal lah. Jadi itu kalau saya ke situ mungkin arahnya yang lebih kita prioritaskan begitu. Ijtihad, istidlal dan istimbat itu. Itu mungkin tambah pertanyaan bagi saya jadinya. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Boleh silakan Ustaz Abdal. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tentang pertanyaannya prosedur istinbat hukum. Nah, penjelasan prosedur istinbat hukum nih ya, satu Taufik ya. Iya, Ustaz, iya, Ustaz. Oke. Jadi tentang istinbat hukum ini sebenarnya ada dalilnya dalam Al-Qur'an, yaitu wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu Allahu alladzi yastanbitunah. Nah, jadi terkenallah istilah dengan istinbat. Artinya kita mengeluarkan hukum. Nah, jadi proses istinbat hukum ini seperti yang dikatakan Bu Rashidah tadi, saya melengkapi di mana yang pertama sumber untuk melahirkan atau memunculkan suatu hukum, yang pertama sumbernya adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, yang ketiga adalah asar sahabah, dan yang keempat barulah tadi jatuh kepada qiyas, apa namanya? Ya, qiyas. Nah, lalu dari masing-masing itu, nah inilah tempat sumber utama kita menentukan tentang hukum-hukum. Kalau tentang perkara darurat, seluruh ulama mazhab pun telah menjelaskan bahwasanya yang darurat itu dibolehkan. Bahkan dari zaman Nabi pun juga boleh kan, seperti yang terjadi pada anaknya Sumayyah. Yang mengatakan bahwasanya dia mengimani apa yang diimani oleh orang-orang yang menyiksa mereka. Oke, yang menyisanya. Baik, kembali ke proses istinbat hukum. Jadi kita harus paham dulu istinbat itu apa. Nah, jadi bahasa kitanya istinbat itu adalah pengambilan hukum terhadap sesuatu. Nah, jadi untuk menentukan hukum ini dalam istilah hukum dalam kaidah usul fikihnya, dalam fikih ada 5 hukum: wajib, sunat, ibahah atau mubah, makruh dan haram. Jadi untuk menentukan hukum ini, nah inilah butuhnya kepada dalil tadi. Jadi tidak bisa hanya dengan perkiraan-perkiraan pikiran kita saja. Harus sesuai dengan nas-nas yang ada. Lalu nanti siapa yang menentukan, siapa yang mengambil istinbat hukum? Nah, kalau dari ayat tadi kita lihat bahwasanya sekira mereka menyerahkan kepada Rasul dan kepada ulil amri di antara mereka, niscaya orang-orang yang mampu mengambil istinbat akan mengetahuinya. Artinya yang berhak mengambil istinbat hukum itu yang pertama, yang mengistinbatkan hukum itu setelah Rasulullah SAW adalah tentu pewaris Rasul yaitu al-ulama, dan setelah itu ulil amri, pemimpin, lalu mereka-mereka yang memenuhi syarat untuk mengistinbatkan suatu hukum yang kita kenal sebagai mujtahid. Nah, jadi kalau kita masih pusing apa itu istinbat hukum, adalah mencari suatu hukum yang belum diketahui atau mengeluarkan hukum berdasarkan nas-nas yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum saya kembalikan kepada kedua penanya, sebenarnya Anda ingin menambahkan, Ustaz Rocky, tolong mic-nya dimatikan. Ya, untuk pertanyaan kedua ini, ya, yang pertama adalah yang harus dipahami ketika istinbat hukum, tartibul adillah dulu. Tartibul adillah itu ada 2 sampai 3 pendapat. Yang kita pakai itu misalnya ijtihad nawazil, kita ada sesuatu yang baru, kita ingin keluarkan hukumnya. Jadi dia tartibul adillahnya yang mana kita pakai? Kalau di Nawawi itu pakai dahulunya adalah ijma' dulu, baru Quran, baru sunnah yang mutawatirah, setelah itu baru berarti urutannya adalah ijma', Quran, hadis yang mutawatir, hadis ahad, setelah itu baru qiyas gitu. Kalau di Ibnul Arabi yang biasa kita pakai di Indonesia ini seperti kayak diperkuliahkan tuh pakai pendapat Ibnul Arabi seperti ini.
Ibnu Abdissalam, astagfirullah. Yang pertama itu Quran, sunnah. Sunnahnya sunnah apa? Yang mutawatir, sunnah ahad. Setelah itu baru ijma, baru kias gitu. Mana yang kita mau pakai? Kalau awalnya kita pakai ijma, jurisprudensi apa kita pakai? Karena apa? La ijtihad apa? Al ijtihadu la yang kudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang selanjutnya gitu kan. Kita pakai jurisprudensi gitu. Berarti ijma dulu. Kalau tidak ada ijma'nya baru kita cari dalil. Kalau masalah dalil baru kita pakai metode bayani. Istinbatnya bayani karena masalah nas. Masalah nas. Ada enggak nas? Misalnya mantukah atau mafhumkah dia nanti. Jadi dia ke situ prosesnya. Kalau andaikan ada nas gitu yang bisa kita ambil hukumnya. Misalnya dia itu tidak soreh. Kan nanti di mantuk itu ada soreh, ghairu soreh. Ghairu soreh ini lazim aja dia. Dia tidak soreh maknanya tapi dia lazim bisa menyangkut dengan hal tersebut. Maka kita bisa lewat ijtihad bayani gitu. Kalau masalah dalil baik itu sunnah, yang kedua Al-Quran ataupun sunnah. Selanjutnya contoh, anak contohkan Izat, innama a'malu binniyat. Kenapa nanti usul fikih ini menghasilkan dua hukum. Yang pertama hukum taklifi, yang kedua hukum wad'i. Ini penting. Misalnya contoh di mazhab Hanafi itu jual beli ketika khutbah Jumat itu hukumnya haram. Tapi jual belinya sah. Sah itu hukum wad'i. Hukum taklifinya haram, hukum wad'inya sah. Jual beli. Itu nantinya goal daripada hasil usul fikih itu. Kalau kita kan ada ayatnya tuh tentang jual beli itu kan. Maka kalau di mazhab yang lain itu ada juga nanti ketetapan itu nanti akan ada hasil hukum taklifi, ada hukum wad'i. Contoh kayak babi tadi misalnya kan kita tentu nanti dulu kita bahas itu yang apa. Contoh yang kedua seperti ini. Innama a'malu binniyat. Di mazhab Syafi'i, innama a'malu binniyat itu niat itu masuk kepada rukun. Di mazhab lain, di mazhab Hanafi masuk kepada dalam syarat misalnya. Kenapa? Karena ada tadi, ada musahabah itu tadi. Banyak bermakna musahabah. Bersamaan gitu. Berarti berbarengan. Disertai gitu. Maka itu contohnya kalau kita ingin istinbatnya bayani. Kalau istinbatnya, kalau tidak ada dalil lagi, baru ta'lili. Ta'lili ini kan alasan dia, ta'lil. Alasan. Maka ta'lil itu nanti masalah ilat. Ada ta'lilus tasyri', ada qawaidul illah gitu. Ta'lilul tasyri', yang kedua ada ta'lilul qiyasi. Nanti itu bagaimana kita caranya? Pertama, masalikul illah, kita bagaimana kita tuh menggali masalah-masalah ilah yang seperti dicontohkan Ustadz Ustadz Rocky itu tadi. Oh ini khamar gitu. Ini hukum khamar. Apa ilahnya? Masalik ilahnya apa? Qawaidul ilahnya bagaimana caranya juga dikaji di hukum ta'lili. Andaikan tidak ada lagi baru ke istinbat istilahi. Istinbat istilahi. Ini dia kan ada 3 tuh bayani, ta'lili dan istilahi. Kalau istilahi ini nanti kita menjamak dahulu. Andaikan kalau di menjamak kita menjamak nanti baru ada ta'arud adillah. Apa namanya tuh? Lawan. Jadi kalau istilah ini nanti itu juga misalnya seperti istilahi itu seperti ini kayak darurat, darurah, daruriyah, tahsiniyah, hadiah atau tahsiniyah. Kalau dia statusnya darurah maka boleh. Contohnya kata apa tadi kan masalah babi. Kita tentukan dulu kalau istilah ini. Ini statusnya darurah kah? Atau hadiat kah? Ataupun tahsiniyat kah? Sekunder primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan terhadap babi itu gitu. Kebutuhannya kita tengok dulu. Kalau kebutuhannya darurat maka boleh. Tapi kalau kebutuhannya cuma tahsiniyat dan hajiat dan tahsiniyat, kebutuhannya itu cuma sekunder dan
tersier, maka itu tidak boleh. Contoh ada dua pilihan babi dan buah. Maka itu tidak boleh babinya. Tapi kalau di atasnya juga akan mengakibatkan kematian gitu. Itu darurat itu kan yang apa tadi maqasid syariah itu tadi. Setelah itu nanti di istilah itu juga ada nasakh dia. Di jama' juga ada nasakh dan juga ada tarjih. Tarjih ini nanti adalah kawaid daripada kaifiat daripada tarjih. Itu sih. Maka bayani dahulu ta'lili istilahi gitu. Jangan kita langsungkan ke istilahi gitu. Tapi tertib adilahnya mana yang mau kita pakai? Ijma' lewat pendapat Imam Nawawi kah atau pendapat dari Ibnu Abdissalam gitu. Itu dari tambahan dari anak. Oke, waktu kita kembalikanlah kepada penanya. Ini tanggapan daripada Ustadz Alimun dan Ustadz Taufik. Ini ada 4 menit lagi. 2 menit satu orang. Bagaimana penjelasan tentang keduanya? Ustadz Taufik terlebih dahulu silakan. Terima kasih kepada Pak Rofi yang telah menjawab pertanyaan. Kenapa? Karena ini menjadi kegelisahan selama ini ya. Karena teman-teman itu menyebutkan bahwasanya kalau babi itu memang haram, sebenarnya haram karena ada dalam Al-Quran tadi. Mereka itu kalau di hutan itu kita ilmu kedokteran juga mengatakan bahwasanya kalau lebih dari kita 3 hari tidak memasukkan apapun dalam perut kita, kita pasti akan lemah atau mati gitu. Ya, kecuali walaupun ada air itu kalau ilmu kedokteran itu hanya bertahan 3 hari dalam perut kita. Ya, setelah itu kita entah out entah kemana. Jadi sudah dicari tumbuhan, buah-buahan tidak ada, dicari ular juga tidak ada. Nah, sedangkan babi berkeliaran ya. Babi itu dimanapun hutannya itu berkeliaran ya, berkeliaran ya. Nah, jadi ya disembelih saja kan begitu maksud Pak Oki ya, kan halal ya. Nah, walaupun haram tapi kita kan terdesak daripada kita mati bareng-bareng ya, lebih baik kita makan babi. Terima kasih juga kepada Bapak Muhammad Taufik yang telah menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Alimun silakan Ustaz Alimun 2 menit Ustaz Alimun. Oke, terima kasih moderator juga Pimakala dan teman-teman yang sudah berbagi ilmu. Saya rasa ya tujuan kita ke sini kan mencari ilmu ya. Dan saya sangat bangga dengan forum kita ini. Ketika ada permasalahan bisa kita jawab dengan baik. Terima kasih. Saya kembalikan moderator. Alhamdulillah. Closing Ustaz. Oke, silakan Ustaz. Closing. Ana aja. Baik, jadi sebenarnya istinbat ini kan sebenarnya yang bisa seperti itu kan jumhur ulama ya. Nah, cuman kita di masyarakat sebenarnya boleh beristinbat tuh misalnya untuk perkara-perkara yang ringan. Misalnya ada pertanyaan, misalnya contoh gini ya. Kayak besok sebentar lagi orang mau Idul Adha. Terus ada misalnya kayak kulit-kulit hewan itu kan. Ada sebagian orang yang sudah dicari-cari atau orang yang apa namanya yang berzakat itu yang menyumbangkan itu tidak inginkan kulit gitu kan. Lalu bagaimana kulit ini, apakah harus dijualkah atau harus dibuang? Sementara dibuang kan membusuk dia nanti di masjid. Itu perkara-perkara yang seperti itu. Kalau ada misalnya masyarakat bertanya gitu, kalau kita tak tahu ilmu seperti ini, tentu kita apa namanya tidak jadi apa namanya sumber atau contoh yang bisa ditanya oleh masyarakat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk Mas kita alhamdulillah Mas kita kasih waktu untuk Bu Prof dan Bu Dokter lagi untuk membahas tentang istinbat ahkam pada hari ini. Pada Bu Prof dan Bu Dokter kami persilakan dengan segala hormat.
Baik. Mungkin kalau untuk menjelaskan ini lebih banyak Bu Prof ya. Kita minta udah Bu Prof, bisa Bu Prof. Bu Prof sekarang lagi apa ya, wisuda ya. Jadi mungkin agak apa, agak lambat, agak low responnya. 2 hari wisuda Bu Wir. Ada. Oh, masih lagi toga Bu Wisuda Prof. Pak Ibu. Bu Prof masih pakai toga. Nah, pakai toga. Masya Allah Bu Prof. Ya, silakan Bu Prof, waktu seluas-luasnya untuk Bu Prof kita. Terima kasih Bu ya. Mohon maaf. Ini karena Win sudah 2 hari 1 minggu. Jadi kalau online bisa, kalau online insya Allah bisa. Acara ini sudah selesai. Baik Bapak Ibu, kita jelaskan beberapa materi tadi yang sudah didiskusikan, dijawab, yang ditengakan oleh beberapa penanggap. Yang pertama dulu, untuk masalah istinbat, tadi sebetulnya oleh Bapak Muhammad Taufik itu sudah dijabarkan ya, apa itu istinbat dalam menjawab beberapa pertanyaan tadi. Tapi tentunya dari pemakalan sendiri juga sudah terdengar. Terdengar kan? Kurang jelas. Kurang dikit Bu. Masih belum jelas? Udah jelas Bu, udah. Jelas Bu, jelas Bu. Udah jelas. Jelas, dah. Baik, tadi dari penyajian makalah sebetulnya sudah menjelaskan materi istinbat ini, termasuk juga apa yang ditanyakan oleh makalah tadi. Kita coba ulas dan mungkin sangat menjelaskan beberapa hal yang ditanya oleh pendengar. Saya mulai dari yang pertama. Perbedaan dulu. Apa perbedaan antara pertama istidlal, kemudian istinbat dengan ijtihad. Tadi kan juga menjadi pertanyaan dari penanggap. Kita coba dengan contoh dulu Bapak Ibu. Yang istidlal itu adalah mencari atau mengambil dalil dari Al-Quran dan hadis. Contohnya dalam surat dalam Al-Quran, la tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu termuskan dirimu ke jurang kehancuran atau kebinasaan. Satu dalam ayat. Secara istimbat, kan ada tadi istimbat bayani dan kiasi. Kalau yang bayani itu yang kita pahami dari teks itu sendiri. Di teks itu sendiri sudah menjelaskan la tulqu biaidikum ila tahlukah, bahwa tidak boleh menjatuhkan atau menghancurkan diri sendiri ke dalam jurang kehancuran atau kebinasaan. Tinggal lagi nanti la itu karena dia huruf nahi itu maknanya atau faedahnya adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. La tulqu biaidikum itu bisa dipahami dari teks, ayat, atau hadis sendiri. Tapi istidlal, kita cari ayat-ayat dalam Al-Quran, dalam hadis, yang menjelaskan bagaimana hukum dari bunuh diri contohnya. Bagaimana hukum merokok lah dulu. Bagaimana hukum merokok? Kita lihat di dalam ayat kalau masalah istilah rokok kan memang tidak ada. Istilah rokok jelas tidak ada. Tapi esensi merokok itu sebetulnya apa? Apakah orang merokok itu menghancurkan dirinya sendiri atau membunuh diri sendiri? Secara pelan-pelan kan ya. Kemudian itu yang istilah. Kita cari ayat, hadis, dalil, baik dari Al-Quran ataupun dari hadis. Nah, kemudian yang kedua, istimbat. Istimbat itu maknanya adalah
mengeluarkan hukum. Jadi tadi sebetulnya dari yang ditanyakan oleh beberapa orang tadi, yang istimbat itu sendiri merupakan bagaimana cara seorang mujtahid mengeluarkan hukum dari dalil-dalil yang tadi. Kita sudah dapat tadi dalilnya adalah ayat la tulqu biaidikum ila tahlukah. Kalaupun akan ditambah dengan hadis yang menjelaskan tidak bolehnya seseorang menghancurkan atau membinasakan dirinya sendiri secara umum adalah la darara wala dirar. Tidak boleh memudaratkan diri sendiri dan memberi mudarat kepada orang lain. Tidak boleh merusak diri sendiri dan juga merusak orang lain. Nah, itu kan dua hal yang secara teksnya seseorang tidak boleh memberi mudarat kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Dan toroko itu juga berarti hadis ini pun penguat bahwa kita sendiri sebagai manusia tidak dilarang merokok karena memudaratkan. Kemudian itu sudah dua. Apa dalil kalau dalil logikanya secara medis? Secara medis rokok itu merusak. Merusak baik fungsi dari organ tubuh, jantung, paru, Nah, itu tiga bentuk dalil. Lalu dari beberapa dalil ini kita istinbatkan bagaimana hukum rokok. Itulah kerja mujtahid nanti. Mengeluarkan hukum dari ayat tadi menggunakan ilmu usul. La itu faedahnya kalau untuk nahi. Nahi itu larangan. Apa hukum setiap nahi? Al-aslu fil amri litahrim. Pada prinsipnya, pada dasarnya setiap larangan itu hukumnya adalah haram. Itu kan kajian-kajian dalam hukum yang dilakukan oleh para mujtahid. La darar wala dirar. Juga ada la-nya bentuknya la nahi juga. Tidak boleh la nahi. Janganlah kamu memudaratkan dirimu sendiri dan memberikan mudarat pada orang lain. Nah, dari dua dalil tadi yang sudah dikeluarkan hukumnya, itulah berarti sudah melalui proses istinbat hukum. Mengeluarkan hukum, mengistinbatkan hukum dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran, hadis, ataupun di dalam dalil-dalil yang lain. Kalau karena kita kajian yang merokok dekat kepada ilmu kesehatan atau medis. Hasil dari pertama kedua tadi, hasil dari istidlal, hasil dari istidlal tadi, itulah yang disebut dengan ijtihad. Nah, jadi hasil dari ijtihad yang dilakukan oleh para mujtahid, orang yang punya kompetensi untuk melakukan ijtihad. Apa itu ijtihad? Ijtihad itu bukan hanya sekedar mengeluarkan hukum dengan kemampuan biasa, tapi ijtihad itu mengerahkan segala kemampuan untuk melahirkan hukum dari dalil yang diambil melalui Al-Quran ataupun hadis. Nah, ini saya komentari sedikit apa yang ditanyakan tadi karena berkaitan dengan apa yang kita bahas masalah istinbat. Jadi Bapak Ibu, untuk mengistinbatkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah itu tidak hanya satu cara. Kalau di penyaji makalah tadi kan ada beberapa hal yang diungkapkan. Pertama ada namanya istinbat bayani. Itu banyak bentuknya. Kita melihat bagaimana lafaz-lafaz Al-Quran itu dalam bentuk umum, dalam bentuk khosnya, dalam bentuk muqayyad, dalam bentuk mutlak. Kemudian dipahami dari teks-teks yang ada itu, baik lafaznya khos, mutlak, muqayyad, khos, dan lain sebagainya, ada taksis. Ada juga istinbat itu yang tidak hanya semata dipahami dari teks tadi, tapi butuh kepada penggalian alasan atau ilat. Itu yang disebut dengan istinbat kiasi tadi, metode kiasi dalam istinbat hukum. Metode bayani, metode kiasi. Nah, tadi saya dengar sudah menjadi contoh juga jadi makalah, misalkan kita mendudukkan hukum
Mana hukumnya mengkonsumsi narkotika lah, narkoba. Kalau sekarang itu kan narkoba atau narkotika. Kalau khamar sudah jelas, ada nasnya, ada teksnya yang menjelaskan khamar itu haram, hurimat alaikum, hurimat. Tapi kalau narkotika tidak tersebut di dalam hadis. Bagaimana mendudukkan hukum narkoba ini? Apakah bisa melalui metode bayani saja? Kalau bayani kan ada teksnya. Teks yang ada adalah masalah khamar, babi itu haram. Tapi narkoba belum tidak kita ketemukan karena munculnya istilah narkoba itu kan baru belakangan, belum ada pada masa Nabi dan para sahabat. Maka untuk mengistimbat hukumnya melalui metode kiasi salah satunya. Gimana caranya? Kita lihat hukum asal dari khamar itu ada ayat hukum asalnya. Hukum asal yang menjelaskan kedudukan khamar. Apa hukum khamar itu? Keharaman khamar. Kemudian kita cari apa yang mau kita jelaskan kedudukan hukum. Masalah narkoba. Ada nggak kesamaan narkoba dengan khamar ini? Kalau di satu sisi dilihat sama-sama membuat atau sama-sama merusak fungsi akal bagi orang yang meminum atau mengkonsumsinya. Satu, dia bisa menghilangkan akal. Menghilangkan maksudnya itu menghilangkan fungsi akal, tidak bisa berjalan secara normal seperti apa adanya. Apa lagi? Mabuk. Kalau kamu kan mabuk, menjadi orang mabuk itu, orang mabuk kan akalnya tidak berjalan seperti ketika dia normal. Sama juga dengan orang yang mengkonsumsi narkoba, narkotika, sabu, dan lain sebagainya, ya efeknya sama dengan narkoba, dengan khamar tadi. Maka dengan ilat memabukkan pada khamar, itu bisa disamakan dengan pada narkoba dan sejenisnya, karena sama-sama memiliki efek memabukkan, menghilangkan fungsi akal. Itu yang disebut dengan hukum yang akan ditetapkan hukum yang akan ditetapkan melalui hukum asal tadi. Asal ilatnya sama, ada kesamaan ilat. Tapi kalau ilatnya sama tidak bisa. Kalau tidak sama hukum asal dengan hukum furu itu ilat, yang ilat itu adalah alasan yang menyebabkan dia haram. Khamar itu apa alasan hukum haramnya? Memabukkan. Kullu khamrin haramun. Setiap khamar itu adalah haram. Kenapa haram? Kullu khamrin, setiap kullu muskirin haram. Kullu, ya itu dalam ilmu mantik kan setiap khamar itu memabukkan. Setiap memabukkan itu haram. Maka khamar itu hukumnya haram. Itu natijahnya. Kalau dalam mantik. Setiap khamar itu memabukkan. Setiap memabukkan itu adalah haram. Maka khamar itu adalah haram. Itu kita bisa kiaskan. Kita bawakan kepada hukum narkoba, narkotika, whisky, apalagi. Dan sejenis sama dengan itu namanya metode kiasi dalam menetapkan hukum. Ada metode bayani. Tadi juga ada yang ditampilkan oleh makalah, ada tarjih, ada ta'arud. Ini dalam bentuk-bentuk penetapan hukum dalam kajian hukum Islam. Dan sebetulnya sangat berguna Islam. Sangat berguna. Apa yang dalam kehidupan sehari-hari dialami oleh terus pada jadi apakah tersesat di hutannya di gunung, mendaki gunung, tersesat di hutan di gunung sudah beberapa hari tidak bertemu dengan warung tempat orang menjual makanan, rumah, tidak ada manusia ketemu. Yang ada adalah binatang-binatang liar yang prinsipnya haram untuk dikonsumsi dalam Islam. Apakah boleh
itu dibakar, ditangkap, dibakar. Misalnya babi, ular, ditangkap, dibakar, dimakan. Supaya dia tetap hidup. Orang yang tersesat tadi tujuannya adalah supaya dia tetap hidup, tidak mati konyol dia di hutan itu. Sementara kita tahu hukumnya memakan binatang seperti ini haram. Bagi babi. Babi itu haramnya bukan karena memang zatnya sendiri haram. Berbeda dengan ular. Ular kenapa dia diharamkan? Di dua alam kenapa dia diharamkan? Itu kan bukan karena zatnya, karena ada alasan. Dia karena taringnya, karena buasnya, atau karena bebisanya, dan lain sebagainya. Dalam kondisi ini, tentunya kita tidak bisa menggunakan hukum yang azimah. Hukum yang pertama ditetapkan oleh Allah, bahwa memakan babi itu adalah haram. Tapi ada ruksahnya. Apa ruksahnya? Itu diberikan oleh Allah ruksahnya. Jadi ada beberapa ruksah keringan yang diberikan dalam kondisi darurat. Jadi intinya darurat. Nah, darurat ini kajiannya nanti dekat kepada maqasid syariah yang akan dijelaskan oleh penjelasan selanjutnya. Tersesat di hutan boleh saja konsumsi binatang yang diharamkan seperti babi atau ular, tapi itu hanya untuk pengganjal perut supaya tetap hidup, tidak makan sekenyangnya, supaya dia bisa tetap hidup, berjalan mencari makan yang halal. Selesai dia memakan itu, bukan dia sampai kenyang berhari-hari itu saja makannya, tidak. Itulah namanya posisi darurat. Darurat itu adalah ketika ada satu kondisi yang mengakibatkan terancamnya 5 hal. Salah satunya adalah jiwa. Itu kan mengancam jiwa. Kalau nak makan, bisa mati, mengancam jiwa. 5 hal yang diancam itu diantaranya jiwa, agama, keturunan, harta. Nanti mengancam 5 hal itu dalam kondisi darurat dibolehkan. Sama dengan contoh tersesat di hutan tadi. Apa bentuk metode yang kita gunakan dalam hal ini? Beralih dari hukum azimah kepada hukum yang rusak yang diberikan keringanan oleh Allah karena sebuah kondisi yang darurat yang membolehkannya. Kita tadi ada ad-darurah tubihul mahsurah. Ad-darurah yuzal. Kondisi darurat itu kaidah usul ini bisa dipakai dalam kondisi yang tadi. Kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Ad-daruratu yuzal. Kedaruratan itu harus dihilangkan. Kondisi darurat itu membolehkan, bukan kondisi normal. Dalam kondisi normal sekarang nggak boleh. Apa? Dia kembali kepada keharamannya. Babi haram, khamar haram. Nah, bagaimana untuk khamar? Misalnya rumah sakit medis kan banyak itu menggunakan untuk sebagai pengobatan dengan kadar yang tidak sampai kepada kadar keharaman alkohol atau khamar ini. Alkohol yang terdapat di dalam khamar. Kalau bentuknya adalah kondisinya darurat, hanya itu obat yang bisa diberikan kepada pasien yang efeknya itu bisa memberikan kesembuhan. Isinya darurat kan mengancam jiwa tadi. Dan setahu saya kadar dari alkohol atau alkohol dalam khamar itu sendiri digunakan oleh para medis, oleh dokter itu memang sesuai dengan aturan, bukan seperti hanya di dalam khamar. Itu kemudian tadi juga ada pertanyaan masalah idah ini. Ini termasuk dalam istinbat juga, dalam kajian istinbat. Masa idah dia kematian suami dalam usia kandungan hamil, kandungannya 9 bulan. Kandungan istrinya ini 9 bulan. Boleh tidak dilamar? Kalau wanita kematian suami yang sudah hamil, sebetulnya kebolehan untuk melamarnya, berkhidbahnya itu hanya boleh dalam bentuk sindiran selama dalam masa idah 4 bulan 10 hari. Kalau tidak hamil, ya tidak hamil, tetapi kematian suami yang tidak hamil,
boleh saja menkhitbah atau melamarnya, tapi secara sindiran atau ta'rif namanya. Sindiran, tidak secara nyata-nyata, tidak secara sorry. Nah, sindiran itu bentuknya misalkan kata yang melamar itu, kalau saya saja nanti sebagai ayah dari anak-anak kamu bagaimana? Itu sindiran namanya. Kalau yang sorry kan secara jelas dia menyatakan ingin melamar perempuan. Satu bentuk itu untuk masa idah. Jadi kalau perempuan ini kematian suami, kemudian dia juga sedang hamil 9 bulan. Kalau dilihat dari masa idah perempuan kematian suami itu tidak dihiari. Tapi kalau masa idah perempuan sedang hamil sampai melahirkan, nah, ini perkiraan kita kan paling 10 hari lagi lahir anak. Idah mana yang harus kita pakai? Apakah idah kematian suaminya atau idah perempuan hamil? Ini kan dua hal yang sepertinya menurut pandangan kita ta'arud ya, bertentangan. Padahal tidak bertentangan. Cuman kita harus mendudukkan mana idah yang harus dipakai, apakah yang terpanjang atau yang terpendek. Nah, salah satu dari pendapat ulama, jumhur, yang mayoritas mengatakan dipakai dalam kondisi ini idah yang terpanjang, bukan yang terpendek. Inilah pentingnya kita mengetahui istimbat hukum itu, karena kajian fikih itu dia banyak yang persentase ikhtilafnya banyak daripada yang tidak ikhtilaf. Mencari dari pendapat ikhtilaf ini yang terkuat, yang mu'tamad, itu gunanya adalah istimbat hukum. Kalau ada pendapat-pendapat yang lain, tapi tentunya apalagi kalau kita memberikan penjelasan pada orang awam, mereka pasti akan menanya, bukan pertanyaan, bukan jawaban yang bentuknya ikhtilaf. Ini ada 4 pendapat, ini tidak pendapat, 3 pendapat. Tapi pendapat mana yang bisa dipegang? Pendapat yang terkuat, pendapat jumhur, pendapat yang mu'tamad, yang dipegang. Saya kira Bapak Ibu walaupun paling tidak secara dasar kajian istimbat ini penting juga karena bersentuhan dengan kehidupan sehari-hari, masalah perkawinan, perceraian, masa idah, kemudian masalah halal dan haram itu. Walaupun ini kan kajiannya dasar sebetulnya. Kemudian tadi juga ada yang menanyakan masalah hewan kurban. Apa tadi bertanya? Kulit hewan kurban itu boleh tidak dijual atau dibiarkan saja? Kalau dibiarkan kan wazir. Kalau dijual kan harganya cukup lumayan. Seperti ini mungkin Bapak Ibu. Kurban, pada konteksnya kurban. Hewan kurban itu bagi yang berkurban itu sudah dikurbankan. Nanti dimanfaatkan untuk semua masyarakat atau muslim akan dibagi-bagi. Mungkin untuk langkah baik yang hati-hati ya, ikhtiar kita kalau akan memanfaatkan kulit kah, kemudian ada lagi yang memanfaatkan bagian-bagian yang tidak dibagikan kepada masyarakat itu ada kepalanya, kulitnya, harus kita mintakan izin paling tidak bukan kepada yang berkorban juga ya. Kalau bisa kepada yang berkorban baik, tapi paling tidak kepada pengurus yang mengelola. Karena ada juga sebagian bapak ibu berkorban ini dia butuh juga kulitnya, mungkin bisa disama atau bisa diolah. Karena ada juga barang-barang kita ini yang dari kulit babi, kulit sapi, kulit lain. Nah, kalau tidak dimanfaatkan ya, mungkin ada kebutuhan minimal kalau tidak dimanfaatkan oleh orang berkorban, pengurus dan lainnya, boleh itu dimanfaatkan atau diambil, dijual, kecuali kalau yang pengurus sendiri tidak mengizinkan.
Karena pengurus itu kan sudah menjadi perpanjangan tangan dari orang berkorban tadi untuk eh, untuk menyerahkan atau membagikan hewan korban ini kepada masyarakat. Intinya di sana kehati-hatian kita adalah kalau kita jual, kita manfaatkan, tentunya nanti kan kita sendiri yang mengambil manfaat supaya dia menjadi harta atau benda yang jauh dari syubhat. Minimal kita minta izin lah untuk memanfaatkan menjualnya kepada pengurus misalnya yang mengelola perkurbanan ini. Kalau di coding, ijtihad sudah, istidlal sudah, apa beda istinbat dan initiasi sudah, tadi dan ta'arud. Untuk tadi dan ta'arud, jadi sudah contohnya sebetulnya sudah. Jadi Bapak Ibu, teknas ini dalam pengalaman manusia ada yang bertentangan, ada yang tidak. Kalau yang kita bahas di awal tadi itu tidak bertentangan. Ada ayat menjelaskan tidak boleh membinasakan diri sendiri, la tulqu biaydikum ila tahluka. Kemudian ada hadis la darar wala dirar, itu kan sama. Tidak boleh mudaratkan dan dimudaratkan. Tapi ada estimasinya dalam pandangan manusia dia ta'arud bertentangan. Kalau pastinya kalau bagi yang membuat tidak mungkin bertentangan, Allah sendiri membuat mungkin itu bertentangan. Tidak mungkin pula Allah membuat nas yang satu ke kiri atau satu mengiyakan atau satu tidak. Itu mustahil. Tapi dalam pemahaman kita sebagai manusia, kita melihat secara zahir tentang hakikatnya dia tidak bertentangan. Contoh, salah satu contoh saja masalah ayat tentang waris, wasiat berwaris. Dalam surah Baqarah, ya, jadi, para hafiz dan hafizah Ustazah ini kan banyak apa nih ayat berapanya? Ya ayyuhalladzina amanu idza hadara ahadakumul maut in taraka khairan wasiyah lil walidain wal aqrabin. Wahai orang beriman, apabila salah seorang kamu kedatangan karena kematian, hendak dia meninggalkan wasiat kepada orang tua dan kerabatnya. Hendaklah dia pintar khairan wasiyah. Hendaklah dia meninggalkan wasiat untuk orang tua dan kerabatnya. Itu ayat. Kemudian kita lihat hadis yang juga sudah mu'tamad, hadis yang dipegangi yang dipakai oleh mayoritas ahli hadis. La wasiat ahli warisin. Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Sementara kalau kita pahami ayat yang pertama tadi, hendaklah berwasiat kepada orang tua dan karib kerabat. Orang tua itu ahli waris. Karib kerabat yang dimaksud itu adalah karib kerabat yang senasab, itu ahli waris semua. Nah, secara zahir dalam pandangan kita sebagai manusia itu kan bertentangan. Ayat menganjurkan berwasiat kepada orang tua yang notabene-nya adalah ahli waris dan karib kerabat yang juga ahli waris. Tapi dalam hadis tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Untuk menyelesaikan dalil-dalil nas yang secara zahir bertentang itu ada namanya dalam hukum Islam itu adalah ta'arud adillah. Menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan. Salah satunya adalah dalam bentuk tarjih, kemudian nasih mansuh, kemudian al-jam' wa taufiq, tasahud dalil lain. Kita tidak mengkaji secara detail, tapi paling tidak empat metode tadi itu membuktikan tidak ada dalil Al-Quran yang hadis itu yang bertentangan. Dia bisa diselesaikan, bisa dengan tarjih itu terakhir. Pertama, jam' wa taufiq. Ini dikompromikan. Bagaimana cara mengkompromikannya? Melihat konteksnya. Ternyata setelah dikompromikan tidak bertentangan. Kenapa tidak bertentangan? Dalam Al-Quran itu sebetulnya Allah menjelaskan wasiat yang diberikan kepada orang tua dan kerabat tadi adalah wasiat bagi yang ahli waris yang tidak dapat warisan. Orang tua yang tidak dapat warisan, yang dia beda agama dengan pewarisnya, tidak dapat warisan karena dia beda agama. Karib kerabat yang beda agama dengan pewarisnya tidak dapat warisan, maka boleh diberikan wasiat. Sehingga tidak bertentangan lagi dengan ayat
tidak boleh berwasiat kepada ahli waris tadi. Itu salah satu cara mempromikannya. Cara mempromikan ayat atau hadis yang secara zahir dalam pandangan kita sebagai manusia itu bertentangan. Itu banyak sebetulnya, banyak. Termasuk ada ayat-ayat idah tadi juga termasuk itu Bapak Ibu. Kalau tadi konteksnya kan idah yang mana yang dipakai antara melahirkan atau 4 bulan 10 hari karena kematian. Nah, dalam hal yang sama ada ayat yang menjelaskan bahwa idah kematian istri itu kalau meninggal suaminya tidak 4 bulan 10 hari tapi 1 haul atau 1 tahun. Itu dalam ayat yang lain. Kan bertentangan, sepertinya bertentangan. Ayat Allah menjelaskan idah kematian suami, perempuan kematian suami itu 4 bulan 10 hari. Dalam ayat yang lain, ketika masyarakat mereka, Allah menjelaskan masa idahnya adalah 1 tahun atau 1 haul. Ketika ini dilakukan penyelesaian melalui jamu tafsir kita, melihat konteksnya, ternyata Allah dalam 2 ayat ini, ternyata konteksnya itu adalah kalau perempuan itu yang kematian suami tadi kan cepat menikah, dia langsung menikah setelah habis masa iddah, maka dipakailah 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia belum akan menikah, dia boleh tinggal di rumah suaminya itu 1 tahun. Nah, ada ayat menjelaskan boleh perempuan yang kematian suami ini tetap menetap di rumah suaminya selama 1 tahun. Itu dalam kondisi dia belum menikah. Itu kan tidak betul yang dan begitu pun beberapa ayat lain yang bisa diselesaikan secara nasib maksudnya lihat turunnya dan turun kayak kubur itu. Nabi dulu pernah melarang untuk menziarah kubur. Kemudian dalam hadis juga dijelaskan fazuruha. Sekarang ketika Nabi bersabda itu membolehkan. Dulu pernah Nabi melarang itu ziarah kubur karena ketika Nabi melarang ini kondisi masyarakat ketika itu adalah banyak yang membawa kepada syirik. Jadi mereka ziarah kubur itu terjebak kepada perbuatan syirik, menuhankan kubur tempat mereka meminta. Tapi ketika tradisi itu sudah mulai hilang, ala fazuruha. Boleh. Nah, ini juga melihat kepada konteks masyarakat, bagaimana masyarakat ketika itu melakukan ziarah kubur. Hal-hal seperti ini itu biasanya diselesaikan di dalam kajian ta'arud adillah. Salah satunya seperti tadi belajar wajib, kemudian melihat mesin masuknya, mandat yang turun lebih dulu, yang kemudian mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar juga kalau di dalam ayat yang pezina laki-laki perempuan, kalau dia belum menikah didera 1 kali. Tapi kalau dia sudah pernah menikah maka dirajam. Ada ayat sebelum itu yang sudah akan turun. Fasyaiku wa syaikah farjumuha. Orang tua yang sudah sah, orang tua renta yang sukses, baik laki-laki perempuan. Kalau dia menikah, kalau dia berzina maka farjumuhuma. Harus jamlah mereka kedua-duanya. Tapi ayat ini sudah dasar. Sudah ada turun ayat setelah itu, itulah ayat. Kira-kira itu poin saya berkaitan dengan materi ini dan juga semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan yang Pak Ibu ajukan. Sekarang kita 2 maka batasi waktunya. Terima membosankan juga nanti bagi Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rocky. Gimana Bu? Ya, Bu. Kita ke kedua. Apa 1 aja dulu sibuknya Bu Prof. Boleh bertanya, Bu? Siapa Pak? Lanjut 1 aja lah dulu Bu, kasihan Ibu. Nah, kasihan Ibu. Itu aja dulu. Iya, 1 aja dulu ya. Boleh bertanya, Bu? Siapa Pak Bu? Masa pemakalah bertanya? Ya, silakan Pak. Pertanyaan Boleh lah. Nambah ilmu.
Boleh bertanya, Bu? Main. Boleh, silakan. Eh, eh, coba terangkan tentang ini, Bu. Istinbat mencat rambut, Bu. Cat rambut Ya. boleh, rambut tidak gitu, Pak. Gimana, Bu? Bapak tanya tentang bagaimana hukum mencat rambut. Ya, ya. Karena di Padang ini ada dia pakai cat warna putih rambutnya, dia ustadz juga sini gitu kan di Padang. Dia muda baru, Bu. Oh, gitu. Ya. Kalau dalam fikih, dalam hadis Nabi itu kan tidak boleh mencat rambut ya Pak. Mencat rambut. Pertanyaan sekarang itu yang di apa namanya, di apakah diperteli atau dipahami lain, mereka berargumen kan yang tidak boleh itu mencat dengan warna hitam, kan itu dasarnya. Kalau dicat dengan warna hitam misalnya menghilangkan atau mengaburkan uban-uban yang sudah apa namanya, kalau dalam fikih kan ada namanya mencat rambut dengan warna hitam, wijen ya, wijen kalau istilahnya, wijen. Karena saya ketemukan juga di tengah masyarakat adalah orang-orang dia tidak dengan warna hitam, tapi ada yang merah, ada yang ungu, ada yang putih, ada dengan alasan yang tidak boleh kan hitam katanya, dengan mencat dengan warna hitam, dengan warna rambut sendiri. Tapi kalau melihat kepada hadis yang menjelaskan kita tidak boleh merubah ciptaan Allah yang kita suka merubah. Contohnya alis bagi perempuan diukur, walaupun dibuat lagi kan tidak sama dengan aslinya. Itu kan tidak boleh. Bulu mata dihabiskan, walaupun dia akan tumbuh lagi, dihabiskan lalu dipasang yang palsu yang panjangnya 2 meter. Itu sama dengan merubah ciptaan Allah. Nah, kalau prinsipnya Pak kita dia bertanya, walaupun diubah dengan cat hitam, cat merah, kuning, biru, ataupun ungu, ataupun putih, sama saja. Tetap saja mencat. Kalau saya ya Pak ya, Bapak tanya, iya mencat rambut tadi. Bisa kedengar Pak Rocky? Boleh, Bu. Bisa. Berarti bisa menghalangi wudhu ya, Bu? Kita belum video. Gimana Pak? Berarti bisa menghalangi wudhu juga, Bu? Gimana Pak? Menghalangi wudhu? Iya, kan nggak masuk air ke rambut. Menghalangi wudhu masuknya air ke rambut tadi Pak. Kan nggak masuk, dia sama ada yang kutek yang bagi perempuan untuk kuku itu. Kan cat juga itu, cat juga. Sehingga dicat kuku itu, air nggak masuk ke kulit. Sama juga dengan rambut. Walaupun catnya putih, ini kan namanya cat, akan terhalang air itu masuk tidak ke rambut, kan menyapu rambut, bukan rambut yang disapu jadinya, tapi yang itu yang disapu. Kalau saya prinsipnya sama saja Pak, mau cat hitam putih, merah kuning hijau di langit yang biru kan, tapi sudah sama juga Pak, kondisinya sama, menghalangi sampainya air. Kalau kita wudhu sampainya air ke rambut itu. Tidak akan beda itu cat kuku, cat rambut, cat apa lagi. Sama saja kedudukannya dengan cat rambut tadi. Mana Pak Rocky? Kira. Ya, Bu. Udah, Bu. Masih ada Bapak Ibu? Tidak ada pertanyaan lain, silakan. Dah pas ya.
Masih ada Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan. Kayaknya sudah pas. Terdengar aja orang wisuda tempat Ibu. Kasihan ibunya. Udahlah Bu, sampai situ aja dulu Bu. Ya. Iya Bu. Lain jauh ya. Jalan Sarawak sedangkan. Agak ya kadang-kadang agak kabur-kabur Bu Elvia. Tadi Bu Wil kurang mendengar itu yang apa yang kakek yang orang renta yang berzina tadi itu apa hukuman itu Ibu Bu Wil kurang dengar sebenarnya tadi itu. Karena suara agak putus-putus. Ya, itu kan contoh tadi Bu. Contoh ada ayat-ayat itu yang hukumnya sudah dinasakh dengan munculnya ayat yang baru. Kita lihat dari turunnya dulu ada ayat tentang zina ini sebelum turun ayat masalah azaniyah, ayat wazani ini. Oh iya. Asyaihu wa syaikhah farjumuhuma. Jadi orang renta laki-laki perempuan maka rajamlah mereka berdua kalau mereka melakukan izazana ya farjumuhuma. Maka zinalah mereka kalau mereka maka rajamlah mereka kalau mereka melakukan zina. Nah, kemudian muncul ayat setelah itu azaniyatu wazani fajliduhuma. Fajlidu kulla yahdihuma yatajaga. Itu zina laki-laki perempuan. Maka dalam kajian yang saya masuk ayat asyaihu wa syaikhah tadi dianggap sudah dinasakh dengan munculnya ayat azaniyatu wazani. Seolah-olah itu kan kalau secara zahir kan dua bentuk ayat menjelaskan ini. Satu masalah rajam asyaihu wa syaikhah itu ada lagi ayat rajam juga kemudian dari zina. Tapi dengan cara penyelesaian nas yang ta'aruf ini salah satunya nas yang masuk ternyata yang satu itu sudah dinasakh. Ayat yang dipakai adalah yang terakhir turun azaniyatu wazani. Ayat yang dikatakan zina laki-laki perempuan kalau dia masih muhsan sebagai rumusan ada hukumnya berbeda antara dibela dengan dirajam. Oke Bu. Ada lagi ya? Nonaktifkan videonya dulu baru apa Bu? Coba gak jelas video yang Berat itu mungkin Bu, berat. Berat ya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Kayaknya kita cukupkan lah Ustaz. Iya. Ibu tuh Kalau nggak ada lagi kita cukup aja lagi. Baik. Foto Tadi satu makalah saja Bu Wil. Iya, satu aja lah dulu Bu. Iya. Baik Bu. Oke. Ibu aja lah menutup nak. Bu Prof aja lah ya tutup. Makasih. Ya. Pertama tentunya makasih pada penyaji makalah Bapak Rocky, kemudian moderator, Bapak Ibu yang sudah merespon, menanggapi, memberikan tanggapan juga. Ini mohon maaf sekali lagi ibu-ibunya juga mohon maaf ini mungkin kondisinya kurang kondusif karena sedang ada acara yang tidak bisa dilakukan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, kalaupun nanti tidak jelas, kita ulang ke minggu depan kalau ada pertanyaan seputar masalah istinbat. Tapi nanti bisa itu dalam kajian maqasid syariah itu dia juga kajian metode istinbat juga, salah satunya metode maqasid. Jadi bisa kita jelaskan di sana lebih rinci dan terang. Terima kasih Bapak Ibu sudah semuanya, sama Ibu Dr. Rahmi. Kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika Terima kasih Bu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Terima kasih Bapak dan Ibu semua. Dan keluar. Ya Bu.
Prof. Ya, iya Bu. Salam. Bu izin keluar juga ya semuanya. Hmm.